Salam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengar firman Tuhan ya, dengan judul dosa diampuni, hukuman tetap dijalankan. Sekali lagi, tema atau judul firman Yahweh, dosa diampuni, hukuman tetap dijalankan. Kita akan melihat aplikasi rohaninya. Saudara dikasih Tuhan, banyak orang berpikir kalau dia berbuat dosa lalu dia minta ampun kepada Tuhan, lalu tidak terjadi apa-apa. Salah, saudara. Saya ingin memberikan rahasia firman Tuhan agar kita jemaat, khusus gerejanya, kehidupan kita, terutama yang sudah mengaku pelayan Tuhan, hamba Tuhan, agar jangan bermain-main dengan dosa dan kesalahan. Banyak orang tidak mengerti ini, saudaraku. Saya ingin berbagi kepada saudara. Sekalipun dosa itu sudah diampuni, saudara sudah minta ampun kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, hukuman itu tetap dijalankan. Kita akan melihat contoh yang pertama, Adam, saudaraku. Sekalipun manusia pada saat itu masih 2 orang ada di muka bumi ini, yang ada di planet bumi ini, Adam dan Hawa. Manusia masih ada 2 orang. Ketika mereka melakukan dosa, melanggar perintah Yahweh dengan memakan buah yang dilarang oleh Tuhan Yahweh. Mereka masih 2 saja. Seharusnya Tuhan mengasihi mereka, manusia masih 2 orang. Sudahlah, diampuni saja. Tetapi tidak, saudara. Adam dan Hawa diampuni dosanya, tetapi hukuman tetap dijalankan. Kita akan lihat kitab Kejadian pasal 3. Dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, mereka melakukan dosa, melanggar firman Tuhan, melanggar firman Yahweh. Tuhan katakan jangan lakukan, tapi mereka lakukan. Mereka melanggar, mereka berbuat dosa. Kalau kita baca ayat yang ke-21, Tuhan mengampuni mereka, saudara. Ayat 21 saya baca. Lalu Yahweh Elohim membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia itu. Membuat kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan. Itu berbicara Yahweh Tuhan mengampuni dosa mereka, sehingga mereka tidak binasa. Kan mereka tidak binasa, berarti dosa mereka diampuni. Tetapi ingat, saudara aku dikasih Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-18, sekalipun dosa mereka diampuni, ya 21, dengan Tuhan menutup kemaluan mereka, artinya menutup dosa mereka, mengampuni dosa mereka, menutupi kesalahan, mengampuni dosa mereka. Tetapi ayat 15, ayat 14 sampai yang ke-18, hukuman tetap dijalankan. Dosa diampuni, hukuman tetap jalan. Bukan Tuhan tidak mengasihi mereka, saudara. Padahal hanya mereka manusia, apalagi pada masa sekarang ini. Tapi mereka mau mengajar mereka agar berhati-hati terhadap dosa, agar mereka taat kepada firman, bahwa ada konsekuensinya ketika kita melakukan pelanggaran. Ada hukum yang harus ditegakkan. Kalau tidak ada hukumannya, maka manusia itu banyak bermain-main, sedangkan sudah dihukum saja, di penjara dan yang lain.
masih melakukan lagi, apalagi tidak dihukum. Jadi dosa diampuni, hukuman tetap dijalankan. Yang pertama, hukuman terhadap Hawa, perempuan, maka dia akan sulit untuk melahirkan. Itu hukumannya. Dosa istrinya Hawa, dosa perempuan Hawa diampuni, tapi hukuman tetap dijalankan. Adam juga begitu, dosanya diampuni, dia tidak binasa, dia tidak mati, tapi hukuman dijalankan. Sehingga Adam mendapat hukuman harus berkeringat, berjerih payah untuk mencari kehidupan, untuk makan mereka. Sebelumnya dulu mereka tidak susah, karena Yahweh Tuhan sudah siapkan segala keperluan mereka. Tuhan lebih dulu mempersiapkan segala keperluan manusia, lalu manusia diciptakan. Tapi karena pelanggaran dosa, sehingga akhirnya hukuman itu dijalankan. Susah mendapat makan minum. Bisa saja mungkin saudara mengalami kesusahan ekonomi, pekerjaan, dan yang lain, bisa saja karena mungkin saudara melakukan pelanggaran dosa. Tidak mau beribadah, tidak mau berdoa, tidak mau praktek firman, itu dosa. Benci, berkhianat, dendam, dan yang lain. Sehingga ada hukuman. Ini yang pertama. Contoh yang kedua, dosa diampuni, hukuman dijalankan. Yang kedua adalah Daud sekarang. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 9 sampai 18. Daud melakukan dosa. Pada saat itu Daud mengambil istri Uria. Mengambil seorang istri Uria, saudaraku, dari 2 Samuel 12. Iya. Uria, ya. Dia berdosa, melakukan dosa perzinahan dengan mengambil istri orang. Uria, saudara. Saudara kalau membaca 2 Samuel 12 ayat 9 sampai seterusnya, Daud itu dosanya diampuni. Dia diampuni ketika dia melakukan pelanggaran dengan mengambil istri orang lain. Dia berzina. Lalu datanglah seorang hamba Tuhan, seorang nabi yang tegas, nabi yang benar-benar diutus oleh Tuhan, nabi yang hamba Tuhan yang benar-benar menyatakan kebenaran, tidak takut kepada manusia. Sekalipun Daud sebagai raja pada saat itu, Nabi Nathan itu tegur Daud agar Daud mau mengaku dosanya, dan Daud mengaku dosanya, dan dosanya diampuni. Kita lihat dosa Daud yang pertama diampuni dulu. Kita baca ayat yang ke-13. Saya baca bagi kita 2 Samuel 12 ayat 13. Demikian firman Yahweh. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Yahweh. Dan Nathan berkata kepada Daud, Yahweh telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. 2 Samuel 12 ayat yang ke-13 ini, saudara. Ayat 13 ini mengatakan bahwa dosa Daud diampuni. Dosa perzinahannya diampuni. Sebenarnya Daud itu tidak hanya dosa berzina. Yang pertama dilakukan adalah dosa pembunuhan. Kalau dibawa ke pengadilan sekarang, pengadilan tinggi, dia mempunyai beberapa kasus. Yang pertama sebenarnya bukan berzina, dosa pembunuhan berencana. Dia buat satu rancangan agar Uria itu mati. Lalu setelah suaminya mati, dia ambil istrinya, Batseba. Itulah satu kejahatan yang besar juga, atau disebut pembunuhan berencana. Banyak orang tidak mengerti itu. Jadi Daud itu tidak hanya berdosa berzina, menikahi
istri orang lain. Yang pertama dilakukan adalah pembunuhan berencana. Disusun strategi, maka ditegur oleh Nabi Nathan. Ya, ayatnya yang ke 11. Beginilah firman Yahweh, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Ya. Di mana dikatakan, ya saudara, ayat yang ke-9, 9 ayat 9 sahabat. Mengapa engkau menghina Yahweh dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Jadi jelas ayat yang ke-9, Daud memiliki dua pelanggaran. Yang pertama, ayat 9 dalam 2 Samuel pasal 12 ini ayat 9 mengatakan, dan itu yang pertama, memiliki kasus dosa pembunuhan berencana. Lalu setelah Uria mati, lalu dia ambil istri orang, dia masuk dalam dosa perzinahan. Dua dosa dia lakukan. Tetapi saudaraku, sekalipun itu ketika dia mengaku dosanya, tetap dalam ayat yang ke-13 dosanya diampuni. Tapi ingat, ayat yang ke-17 dan ke-18, sekalipun Daud diampuni dosanya, tetapi hukuman tetap dijalankan. Apa hukumannya? Ayat 18 dikatakan, saya baca ayat 18, pada hari yang ke-7 matilah anak itu. Hasil dari perzinahan Daud kepada istri Uria, maka hukumannya adalah anak perzinahan yang dihasilkan dari perzinahan itu mati. Ayat 17-18, sakit dulu, anaknya sakit, lalu anaknya mati. Itulah hukumannya. Jadi jelas ini mengatakan bahwa dosa diampuni, hukuman tetap dijalankan. Sama seperti Adam dan Hawa, dosanya diampuni, tetapi hukuman dijalankan. Daud juga begitu. Kenapa saudaraku? Itu juga terjadi pada saat ini. Jadi makanya sebenarnya kita jangan bermain dengan dosa. Galatia 6 ayat 6 katakan. Ya. Saya baca Galatia 6 ayat yang ke-7 ya, ayat 7. Ayat 7 Galatia 6. Janganlah sesat, Elohim tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituai. Nah itu tentang dosa, jangan bermain-main, jangan permainkan Tuhan. Aku buat dosa, nanti kan berdua minta ampun, lalu Tuhan ampuni, baru beres. Tidak, tetap ada hukuman. So, apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Apalagi yang sudah mengaku pelayan Tuhan, pemain musik, pemimpin pujian, para singer-singer, apalagi yang mengaku hamba Tuhan. Mari, jangan bermain-main dengan dosa, saudara. Takutlah akan Yahweh. So, apa yang kita tabur pasti cepat atau lambat akan kita tuai. Artinya, hukuman pasti dijalankan. Masalah hukuman bukan kita yang menentukan, bukan malaikat, tapi Tuhan sendiri, Yahweh yang menentukan. Kalau Daud hukumannya anaknya mati, Hawa, Adam ada hukumannya susah mencari makan, rezekinya jauh, ya, dia menderita, tidak ditolong, susah lah saudara. Sekarang apa? Kalau yang pasti kalau kita melakukan dosa, melakukan pelanggaran dosa, melakukan pelanggaran firman Tuhan, yang pasti tetap ada hukuman. Besar kecilnya itu urusan Tuhan. Yang pasti cepat atau lambat hukuman tetap dijalankan. Kenapa? Bukan Tuhan tidak mengasihi kita sekarang. Agar kita jangan bermain-main. Kalau tidak ada hukumannya, ya semuanya ya bebas saja. Dan di negara kita kalau nggak dihukum, korupsi nggak dihukum, narkoba nggak dihukum, begal, kejahatan nggak dihukum, ya pasti orang ya lakukan saja. Kadang saja sudah dihukum masih bandel, masih melakukan lagi saudara. Itu dengan firman Yahweh, firman Tuhan. Agar kita jangan bermain-main. Agar kita tetap setia, berhati-hati. Amin. Kepada firman Yahweh. Tuhan memberkati kita. Salam.